dulu di hati. Saya ulang lagi nih ya. Pertama untuk diri sendiri, untuk kita semua lah. Syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kenapa syahadat? Karena kita nggak tahu, terkadang kita sudah keluar dari Islam. Kita pikir kita Islam juga. Nah, syahadat lah. Bisa ada istighfar lah sama Allah Ta'ala. Dan usari langsung. Udah istighfar, baru usali. Nah. Jadi sebelum kita sholat tadi ini pun, kalau mundur ke belakang, maunya kita sholat ini, kalau nggak kalian amalkan kaji ini, nggak dapat. Sholatlah layaknya kita mau pergi undangan aja lah. Jadilah dulu ya. Sama aja kau kejar dunia dengan akhirat, sama. Berbahagialah kau di dua negeri kata Nabi. Dunia dan akhirat. Sama aja gitu. Layak yang pergi undangan. Kau pergi undangan mandi apa enggak? Mandi. Pakai baju bagus apa jelek? Bagus. Pakai minyak wangi. Segala lengkap kan. Nah, udah abang masukkan tadi. Syahadat dulu, istighfar, baru usali. Allahu Akbar. Hadir niat ya. Alhamdulillah, puji Allah Ta'ala dalam hati ya. Puji Allah Ta'ala. Langsung baca? Enggak juga. Ya Allah, berikanlah aku kenikmatan di dalam sholat ini. Cara mengucapkannya macam saya gini, nggak masuk hati kau, bawa di diri kita itu. Memang betul-betul mengharapkan, beda ya. Allahu Akbar, udah lipat tangan. Ya Allah, dalam hati aja ya. Berikanlah aku kenikmatan dalam sholat yang aku kerjakan ini. Dapatkan pula aku manfaat daripada sholat yang aku kerjakan ini. Paham ya? Enggak paham saya ulang lagi, catat. Sekarang nggak pakai cat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula segala bagi kodok itu 4 perkara. Pertama, nikmat yang ditentukan Tuhan, maka wajib ridho padanya, akan yang mengkodokkan dia dan akan yang dikodokannya, dan syukurlah akan dia. Itu satu. Nah, udah ngaji kita ya San ya? San? Ya. Ngaji kita ya? Ya. Jadi kalau bilang ngaji, untuk kita semua bilang sama diri sendiri, kita ngaji, supaya jangan kemana-mana. Kalau kita kemana-mana, lewat aja semua nih. Jadi, yuk ngaji kita ya, bilang sama diri masing-masing, ngaji kita. Supaya jangan melalak kemana-mana. Itu bagi waktu kita sholat, kenapa melalak aja? Enggak pernah kita ajak sholat, roh kita itu. Sholat ya gitu, bilang sama diri sendiri. Maka disunatkan baca usali. Kalau nggak pakai usali, sah sebaik, sah. Sunat baca usali, supaya apa? Supaya mengingatkan hatimu sembahyang. Nah, sekarang ingatkan hati kita mau ngaji. Ini saya ulang balik. Kita semua masing-masing ini punya masalah. Tapi ngaji ini sebenarnya hikmahnya apa? Menjawab semua masalah yang kita hadapi. Bagi orang yang ngaji, kalau ngaji nggak dapat. Ini, apa masalah yang kita hadapi? Saya nggak tahu kok. Saya juga punya masalah. Semua punya masalah kan. Nah, ngaji ini menjawab semua masalah. Buktikanlah. Udah siap ya ngaji kita ya. Bermula segala bagi kodok itu 4 perkara. Kodok yang ditentukan Tuhan ini 4 perkara. Ya, pertama nikmat. Maka wajiblah ridho daripadanya. Nikmat yang diberikan Allah sama kita ini. Akan yang mengkodokkan dia dan akan yang dikodokannya, dan syukurlah akan dia. Nah, kalau dikecilkan lagi, apa dibaliknya gini, maka kita selalu bersyukur walaupun sedikit. Kalau nafsu kan sedikit semuanya, kurang banyak semuanya, mau banyak, sedikit, syukur alhamdulillah. Dan sekarang apa kita syukuri? Nikmat sehat ini bisa ngaji, syukuri alhamdulillah. Maka banyak juga orang nggak tahu, nggak dapat dia nikmat ngaji ini. Karena nggak diminta sama Allah Ta'ala.
Macam mana saya mendapatkan nikmat ngaji itu kan? Tuhan pertanyaan kalian atur kan? Nggak apa-apa, lebih aja saya nanya, saya yang jawab ya kan? Ngalah aja rasanya kan? Karena yang ngaji ini, ulang-ulang saya sampaikan udah. Kita yang ngaji ini dipilih Allah Ta'ala nih, semuanya yang hadir nih, siapa-siapa orangnya. Nggak sembarangan. Nggak sembarangan kok. Bukan dekat-dekat rumah kalian yang jauh-jauh. Tapi tadi kan datang, syukur alhamdulillah. Berarti aku salah satu orang yang dipilih. Gitu kan? Syukurnya Allah, terimamu ya Allah. Nah, di situ ada yang nyata, betul Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jangan pernah sangka buruk sama Allah Ta'ala, sangka baik aja. Kalau sangka buruk sama Allah Ta'ala, buruk datangnya. Kalau baik, baiklah datangnya. Apakah kita dipaksa sangka baik sama Allah Ta'ala? Enggak. Kalau sudah kita kaji betul-betul, ya heran. Allah kan Maha mengetahui ya. Itu alasan dalil kita supaya kita sangka baik sama Allah Ta'ala. Dia tahu kok. Itu baik sama kita. Kita kadang-kadang nggak ngerti ya kan. Serahkan sama Allah Ta'ala. Sangka baik aja. Payah dari banyak am. Bilang loh payah, jangan diam aja. Manusia kan biasanya mendapatkan rezeki yang banyak di baru masa depan. Tapi kenapa di dalam mengaji tidak jarang mendapatkan masa depan? Kenapa? Jarang apa? Tidak mendapatkan nikmatnya. Tidak, orang itu hanya melihat rezeki aja, orang nikmat. Tapi ngaji ini kenapa dia tidak bisa nikmat? Nggak pernah minta jawabannya. Nggak pernah jujur kau. Ada pernah kau minta yang berikan aku kenikmatan dalam ngaji ini? Ya. Pernah. Nah, kau pernah pasti kau dapat nikmatnya. Saya kasih contoh dalil. Biasanya kalau laki-laki sukanya sama perempuan, perempuan sukanya sama laki-laki. Masa kau bilang lah, di antara sekian banyak berjuta miliaran perempuan, pasti ada yang kau sukai. Kau kagumi segala macam ya. Entah dari kecantikan, kekayaan, segala macam lah. Nah, kau bisa bercakap-cakap sama kesempatan bisa bercakap. Senang nggak kau rasa? Nikmat nggak kau rasa? Kalau dia nggak ada beri apa-apa sama kau padahal, yang orang kau kagumi tadi itu, dikasih kau cakap-cakap. Kita ini pakai sholat itu kan kita cakap-cakap sama Allah Ta'ala. Ini ilmu sudah saya sampaikan sama kalian. Makanya nggak dapat nikmat sholat itu. Kita sedang berharap sama Allah Ta'ala yang menciptakan kita, yang memberikan nikmat sama kita yang tak terhingga banyaknya. Kan dikasih kesempatan. Buktinya apa? Tegak kita di sejadah ngadep kiblat, mau sholat, ya kan? Nah, rasakanlah itu, coba rasakan. Tasdikkan dulu di hati. Saya ulang lagi nih ya. Pertama untuk diri sendiri, ya untuk kita semua lah. Syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kenapa syahadat? Karena kita nggak tahu, terkadang kita sudah keluar dari Islam. Kita pikir kita Islam juga. Nah, syahadatlah. Usah ada istighfarlah sama Allah Ta'ala. Dan usari langsung. Udah istighfar, baru usali. Nah, jadi sebelum kita sholat tadi ini pun, kalau mundur ke belakang, maunya kita sholat ini, kalau nggak kalian amalkan kaji ini, nggak dapat. Sholatlah layaknya kita mau pergi undangan aja lah. Jadilah dulu ya. Sama aja kau kejar dunia dengan akhirat, sama. Berbahagialah kau di dua negeri kata Nabi. Dunia dan akhirat. Sama aja gitu. Layaknya pergi undangan. Kau pergi undangan mandi apa enggak? Mandi. Pakai baju bagus apa jelek? Bagus. Pakai minyak wangi. Segala lengkap kan. Nah, udah abang masukkan tadi. Syahadat dulu, istighfar, baru usali. Allahu Akbar. Hadir niat ya, alhamdulillah, puji Allah Ta'ala dalam hati ya. Puji Allah Ta'ala. Langsung baca? Enggak juga. Ya Allah berikanlah aku kenikmatan di dalam sholat ini. Cara mengucapkannya macam saya gini, enggak masuk hati kau, bawa di diri kita itu. Memang betul-betul mengharapkan, beda ya. Allahu Akbar, udah lipat tangan. Ya Allah, dalam hati aja ya. Berikanlah aku kenikmatan dalam sholat yang aku kerjakan ini. Dapatkan pula aku manfaat daripada sholat yang aku kerjakan ini. Paham ya?
Nggak paham saya ulang lagi, catat. Sekarang nggak pakai catat, seorang punya HP, nah tinggal rekam aja jadi ya. Ada orang sana gitu, coba ulang lagi Ustaz, rekamnya aja gitu. Malas ya kan. Menang rekamnya HP itu aja, ngamalkan dia tidak. Sudah boleh. Baru kau masuk baca Allah Akbar kabira. Nanti kalau ini kita lakukan, ini bisa dibuktikan ya. Karena kaji ini jelas, nyata, bisa dibuktikan. Begitu kita berdoa habis sholat, yakin kali kita doa kita dengar Allah Ta'ala. Itu satu. Yakin kali kita doa kita dikabul Allah Ta'ala. Ya, kok bisa gitu? Kita buktikan, Mbak. Ambil kebalikannya. Ambil kebalikannya. Dari pagi bekerja ya, kerja, entah apalah kerja kita nggak tahu lah. Apalagi tukang, ya kan, kerja. Entah apalah kerja kita masing-masing. Badan berkeringat segala macam, masuk zuhur, sembahyanglah. Ambil wudhu, sembahyang. Bersih kok pakai ini, sembahyang. Silakan. Enak sholatnya itu. Enak sholatnya, Li. Nggak enak kan? Nggak enak. Nah, waktu kita berdoa pun ada di hati kita deh. Yang tentu dikabulkan, kalau enggak ya udahlah. Gitu jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, tanya orang-orang astagfirullahaladzim. Mikirkan kerjaan mau dikerjakan lagi. Itulah dia. Karena untuk mengetahui yang betul itu tengok yang salah dulu. Perkara saya sah, tapi kelakuan kita itu nggak cocok ya kan. Itulah makanya bagi orang sudah pernah ke Mekah, kalau masa memperhatikan, kalau orang nggak memperhatikan nggak tahu juga. Kenapa orang Arab tuh kok kaya kali sih? Kerjanya 1 jam cuman, setengah jam. Dagang itu aja, entar aja kerjanya. Kok kaya kali orang itu? Jawabannya pun mudah kali. Karena mereka itu mendulukan perintah Allah Ta'ala daripada yang lain. Itu jawabannya. Allahu Akbar, tinggal semua, nggak mau tahu. Jadi kalau orang masih memperhatikan gitu, itu biar di Masjidil Haram, biar di Masjid Nabawi, pengajian banyak itu. Nggak banyak juga orang yang tahu. Pikir orang nggak ngaji, tiap hari ngaji. Nah, nanti Pak Nabi saya tinggal pilih aja. Mau ngaji bahasa apa? Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa apa? Pilih aja. Mau bahasa Indonesia, kali ada tuh jumpa orang Indonesia yang ngajar di Masjidil Haram. Nah. Duduk sebentar. Supaya apa nih? Supaya tertulis di sisi Allah Ta'ala kita pernah ngaji di Masjidil Haram. Kan catat Allah Ta'ala kan, catat malaikat. Sudah. Nah, kalau ini kita kerjakan nanti rasakanlah sendiri. Karena adil-adil aja sebenarnya. Bagaimana kita butuh keperluan kita dengan ibadah ini dengan perintah Allah Ta'ala, maka Allah pun perhatikan kita kok. Sungguh-sungguh juga ya, nggak asal jadi gitu. Kalau kita masih pakai ilmu yang dulu juga, kejap lagi, entarlah ya, entar lagi juga, kata Allah Ta'ala, jangan marah ya. Kedua, bahaya dunia. Maka sebab wajiblah ridho padanya dengan 3 perkara. Bahaya dunia ini ya, yang telah tersebut, dan dengan sabar. Ketiga, kebajikan. Maka wajiblah ridho daripadanya dengan 3 perkara yang telah tersebut itu. Dan wajiblah kau ingat akan pemberian Allah Ta'ala. Keempat, kejahatan. Maka wajiblah pada engkau ridho akan mengkodo dia ya. Siapa yang mengkodo kita itu ya. Akan kodonya. Dan wajib ridho dengan yang dikodokannya, bukan daripada pihak jahatnya ya. Bukan daripada pihak jahatnya. Jatuh kita ke dalam maksiat.
ridho pula kita masih jangan. Ridho dengan yang digodok Allah Ta'ala itu. Karena ketentuan Allah Ta'ala inilah kita pegang supaya bisa menjawab semua masalah yang sedang kita hadapi ini. Ketentuan Allah Ta'ala ini suka atau tidak suka sampai. Ya betul, heran. Ketentuan Allah Ta'ala ini suka atau tidak suka sampai. Kalau nafsu kita tanya, banyak yang tak suka aja. Nggak ada duit nggak suka, sakit tak suka, banyak yang nggak suka ya. Karena kita nggak melihat yang banyak, yang baiknya, yang tak suka aja yang kita tengok. Kalau nafsu kita tanya, padahal kita mau jujur setiap harinya, dalam seminggu lah ya, gak usah sebulan, setahun, seminggu lah. Dalam seminggu ini mana banyak menangis sama ketawa, mana banyak kenyang sama lapar, kenyang, semuanya banyak enaknya. Tapi patang kita kasih kita aja, udahlah, aduh. Cerita pula sama orang, tambah parah kena kita. Yang cerita-cerita sama orang. Kalau kita cerita sama orang, apa kata Allah Ta'ala? Malaikat Allah hamba aku, dia adu-adukannya aku sama orang. Berarti siapa yang menentukannya itu? Ta'ala. Biar kalau datang yang tak suka kita, sabarlah. Apapun ceritanya pasti datang. Dan sesuai dengan kontraknya. Kalaupun sakit yang datang berobat nggak berobat habis kontraknya habis ya. Kenapa bukan obat ini bukan? Kalau datang yang nikmat enak, puji Allah Ta'ala, nikmat Allah Ta'ala itu ya, alam syukur. Dengan 3 ya, ucapan, hati dan perbuatan. Apakah ini sudah kita tunaikan, kita laksanakan? Jawab sendiri. Syukur alhamdulillah. Ini kalau Roni ya, ini kalau ngaji nih, ini malam paling tinggi, nggak ada lebih tinggi dari ini. Ini yang kau terima malam ini, nggak ada lebih tinggi daripada untuk ilmu ini. Bahkan dibilang Rasul, 2 taman surga dalam dunia ini. Pertama antara mimbar pun dan makamku ya, adalah Raudah namanya. Kedua majelis pengajian seperti ini. Jadi malam ini mau banjir open kalau gitu, lantar situ lah ketentuan Tuhan ya kan. Masuk ke rumah air tuh. Masuklah. Ahlan wa sahlan masuk ya kan. Pak, tak izin Pak. Yang keempat nih Pak. Kenapa kejahatan? Maksudnya kejahatan kita ridha sama kejahatan maksudnya gimana? Jangan ridho dengan kejahatan itu, yang mengkodokkan dia kita ridho. Memang tentukan Tuhan. Ya kalau kita bikin dosa kita ridha gitu. Nah, belum paham ya berarti. Yang kita terjadi dosa itu siapa yang jadikan? Ridho lah dengan Allah Ta'ala. Bukan kejahatan itu yang ridhokan. Inilah dia. Tapi pasti ada hikmah dibalik itu semua. Jadi Pak kata kita sebenci dengan kejahatan. Benci lah, tapi jatuh juga kan. Ini semua yang hadir kalau naik kereta pun ada suka masuk lubang atau berapa kubannya. Tapi jadi juga kan. Ridho lah. Ketentuan Allah Ta'ala suka atau tidak suka sampai. Ridho dengan apa Allah Ta'ala dijadikan Allah Ta'ala itu. Nanti baru kita tanya balik, kenapa mesti ridho? Tanyalah, apakah ini aku jatuh dalam dosa ini karena benci Allah Ta'ala atau kasihnya? Itu baru pertanyaan. Pertanyaan itu, ketika kita jatuh dalam maksiat, apakah dengan bencinya atau dengan marahnya? Bisa diketahui? Bisa. Kalau ada kasihnya, taubat kita, astagfirullah. Kok ini kulakukan ya? Nah, tapi dah ketentuan Tuhan yang tak bisa kita ngelak ya kan? Suka atau tidak suka, sampai minta ampun sama Allah Ta'ala. Tanda kasih Allah Ta'ala lah itu. Tanda tak kasih dia nggak tobat kita, santai aja. Karena ada orang nggak semaingan santai aja kan. Pergi mandi-mandi jalan-jalan nggak salah, udah nanti aja lah, santai aja deh, macam nggak ada masalah. Jadi kalau gitulah kelakuan kita, ada masalah datang sama kita, walaupun nggak open dia marah. Agak paham menerimanya. Nah, kalau payah, kalau agak susah, minta sebab Allah bikin payah, bikin susah. Enak kali ngaji sebenarnya memang saya bilang. Susah kali paham ya, pahamkan aku yang benar macam mana. Nanti dapat kita lah. Orang kita nggak minta sama Allah Ta'ala. Segala pekerjaan kita yang sulit, segala macam sulitnya, ya Sofi, ingat sama Allah Ta'ala. Yang buat sulit. Enak semuanya jadinya.
Ini selalu kita mau mengatasi masalah, nggak bisa. Itu makanya akhirnya mengaji ini salah satu hikmahnya menjawab semua masalah sedang kita hadapi. Nah, cuman kalau data yang tak suka itu, ingat kata Nabi, lihat dunia itu ke bawahnya di atas. Itu untuk kita sabar, untuk kita bersyukur. Lihat dunia itu ke bawahnya ke atas. Kalau rumah kau masuk air kan, ada orang rumahnya bukan masuk air lagi, sengaja yang nampak. Mana lebih apa? Kau nggak apa-apa lah ya kan. Karena banjir semalam tuh WA pun banyak yang masuk ya, yang mau syuting rumahnya masuk air lah, yang ini, yang ini. Yang satu di loteng, kamar kami di bawah udah tenggelam. Oh di loteng kali sekarang nih gitu. Saya di Sukrona bilangnya, lemari-lemari pun masuk air ya. Kalau lemari kau masuk? Enggak kan? Masuk juga. Lihat aja ke bawah. Jadi kita, kalau kita lihat ke atas dunia ini, kita yang susahnya. Kita yang susah jadinya kan, kalau kita lihat dunia ke atas. Orang tuh enak lah, aku kayak gini, banjir pun masuk air. Banyak orang yang masuk air. Duit kau masuk air apa enggak? Duit kau masuk air apa enggak? Enggak kan? Syukur orang ada duitnya masuk air juga. Tak terselamatnya kan, udah nggak boleh dunia ke bawah. Jemur duit lah paling susah. Basah. Dan ya basah semua. Paling susah jemur duit daripada jemur pakaian. Hah? Nggak ditunggu hilang. Ya mau agak tunggu hilang. Beleret uang cepet-cepet itu di apa tuh? Di jemurannya. Orang namanya, banyak di sini kan. Beli kepakailah dulu ya kan. Jadi Nabi kan resep sama kita untuk menjalankan kehidupan dunia akhirat ini. Urusan dunia lihat ke bawah. Kalau kita lihat ke bawah, kita syukur jadinya. Kalau kita lihat ke atas, kita susah. Macam mana pun banjir yang kamu masuk air kan nggak apa-apa kan. Mujar nggak bisa keluar rumah. Ya? Mujar. Orang pasarnya di atas, kompleknya di bawah. Masih mendano loh itu ya. Hari Senin itu banjir, nggak bisa keluar rumah orang. Anak saya pesan iklan ini, anak saya pesan kue sama istrinya. Cuman keluar rumah pun aku nggak bisa tuh. Iya. Masih Munjir ngambil inisiatif, dia yang keluar, dia yang bawa kue ke sana. Udah saya bilang sama anak saya, udah suruh sedekahkan aja, udah saya bilang, bisa antar lagi. Orang yang ngaji pun 6 orang cuma itu. Banyak kali ngaji 6 orang. Atau satu contoh Pak. Kalau saya nggak datang, apa kabar yang lain? Nah sekarang tataran berarti orang nggak bisa, Ustaz itu pasti datang. Aku tugasku datang. Guru datang, katanya bukan urusan aku, pokoknya aku datang. Kalau gini kelakuan kita setiap hari melaksanakan ibadah ini, dekat yang punya sampai kayak gitu, nggak ada urusan. Nanti guru nggak datang, bukan urusan aku itu. Aku pikir. Jadi ada perusahaan kita nanti, Allah Ta'ala pun bikin kita gitu. Nah kalau paham, alhamdulillah. Sebagai syariat, saya berusaha supaya kita ini paham semuanya. Nggak paham, minta sama Allah Ta'ala. Peninggalan gue nggak tahu mana pun maksudnya, minta Allah Ta'ala. Atau tanya. Sudah, Li? Lompat tadi kejahatan, maka wajib pada engkau ridho akan mengkodo dia. Siapa yang mengkodo dia ini? Allah Ta'ala. Dan akan kodonya. Dan wajib ridho dengan yang dikodokannya. Bukan daripada pihak jahatnya. Ada apa ya? Bukan daripada pihak jahatnya.
Dan keempat daripada segala awarid itu segala kesakitan. Maka sabarkan olehmu dengan dua perkara. Pertama, supaya hasillah ibadah. Maka bahwasanya orang yang berhadap kepadanya, berhadap pada kesakitan itu, niscaya berhadaplah akan dia segala kesukaran. Maka setengah daripada kesukaran itu keberatan ibadah, dan setengah daripadanya memeliharakan amal supaya jangan binasa. Maka itu terlebihlah sukar daripada mengerjakan dia ya. Mencapai juara mudah, mempertahankan juara berat ya. Dan setengah daripadanya bahwasanya negeri dunia ini kehinaan, maka dibalakanlah segala isinya. Jadi gue heran gitu ya kan, dunia ini kehinaan, maka maka dibalakanlah segala isinya dengan kesukaran pada isi rumahnya dan pada segala saudaramu dengan mati dan cerai, dan pada dirinya dengan kesakitan dan lapar, dan dengan dibunuh segala manusia akan dikau, dihinakan akan dikau, dan diupat-upat akan dikau, dan dibala pada harta dengan hilangnya, dan dirampas akan dia. Dan bahwa orang yang menuntut akhirat itu terlebihlah sangat dibalakan. Tuh, nggak usah ngaji aja lah ya. Kemana? Bukan kata saya lah jawabannya. Orang yang menuntut akhirat itu terlebihlah dibalakan ya. Jadi paling banyak kena bala itu para rasul lah, para nabi, para wali, para sahabat-sahabat luar biasa itu. Ya. Bahwa orang menuntut akhirat itu terlebih sangat lah. Apa katanya? Maksudnya bagaimana? Kenapa sampai ngejar akhirat itu? Si Kiai nanya itu. Iya. Nah. Pernah bisulan apa enggak? Saya jawabnya pasti-pasti aja. Pernah bisulan apa enggak? Kalau kita ada bisul, masih terantuk aja kan? Iya. Alah kok, mesti ini kan? Kena ada bisul, kalau enggak, terantuk juga sebenarnya, tapi enggak terasakan. Maka orang itu terus dibalakan, terus coba terus. Karena sayang apa benci Allah Ta'ala? Sayang, itu rahasianya, dia sangka benci. Makanya kalau kita sangka buruk sama Allah Ta'ala, buruk datangnya. Kan diuji terus kan? Orang yang menuntut akhirat terlebih dibalakan kan? Banyak cobaannya kan, karena sayang Allah Ta'ala benci. Sayang, orang mau naikkan kelas, kalau nggak mau naikkan kelas udah nggak usah ikut ujian aja. Jawabannya mudah-mudahan, aku mau tenang-tenang aja lah, nggak mau laku gini. Jadi kita mesti ada ilmu pastinya menjawabnya. Kalau nggak akan mundur dari jawabnya. Bahwa orang untuk akhirat itu terlebih dibalakan adalah kau ngaji aja lah. Pantasan banyak kali yang datang, enggak lah, datang mulai yang jawab ilmu yang jawab, enggak, ambil yang pasti. Kenapa? Apa yang pasti itu? Ingatlah kau kata diri sendiri, bilang sama diri kita sendiri juga. Mustahil Allah Ta'ala meletakkan beban kepada kita yang kita tidak mampu mikulnya. Yang ada habis, udah datang lagi banyak. Kalau nantang pula lagi datanglah. Kenapa rupanya? Ya kok berani kali kau? Iya. Kenapa mustahil Allah Ta'ala meletakkan beban kepada kita yang kita tidak mampu mikulnya? Pasti itu. Makanya kalau orang pakai ilmu yang pasti, amanah jalan hidupnya. Kalau pakai ilmu yang ragu, apa pun gak bisa jalan. Ini dibunuh segala manusia ini, itu artinya Cok orang lagi? ini kan dibunuh segala manusia. Oh, enggak. Sekarang ini sekarang kita rasain yang sebenarnya kan. Banyak manusia dibunuhi. Wah, dunia ini tempat itu memang pindah tempat segala macam. Maka orang yang menuntut akhirat itu terlebih dibalakan sama dia. Apakah kita dengar ini mesti mundur? Tidak jawabannya. Karena kita sudah ada ilmu yang pasti. Mustahil Allah Ta'ala meletakkan beban kepada kita yang kita tidak mampu mikulnya. Kalau kita mampu mikulnya, mampu. Cerita. Dibunuh ini artinya dengan
fitnah atau segala macam dengan Omikronnya segala macam. jadi ini Ustaz, tugas kita ini bersabar dulu seperti Tugas kita apa? Tanya Al-Quran. Wa ma halatul jinna wal insa illa liya'budun. Itu Allah bilang sama kita, tidak kujadikan jin dan manusia. Kau jin apa manusia? Nah, masuk kan. Tidak kujadikan jin dan manusia selain untuk mengabdi kepadaku, ibadah. Udah kau kerjakanlah ibadah itu sekarang. Ibadah apa? Yang paling tinggi. Apa itu? Ngaji. Dah. Gak usah khawatirkan itu. Itu makanya rahasia ini banyak juga orang nggak ngerti. Kalau orang yang ngaji-ngaji ini tentara Allah Ta'ala, pasukan Allah Ta'ala, jangan coba-coba ganggu. Jangan coba-coba ganggu. Hajab yang ganggu. ini Ustaz. Ada kecil apa yang kena hilang kalau orang yang ganggu menghalang-halangi orang untuk mengaji bisa kena ajab ini seperti apa ya? Allah lebih mengetahuinya apa yang pantas sama dia. Nah gitu ya. Namanya tempat dunia ini tempat orang iri, tempat segala macam. Itu tempatnya dunia ini. Jadi mau tenang nanti masuk surga. Sekarang tahankan aja. Sabarlah dulu menyangkan ini. Yang aman kita tenterin negeri bakal sana lah. Surga nanti baru aman tanpa ada gangguan apapun ya kan. Ini Ustaz, tentang yang mengaji ini. Nah, Misalnya gurunya datang bersama, tapi muridnya datang. Apakah kita dapat perintah dapat ilmu? bahkan yang seperti itu dia lebih mendapatkan ilmu lagi. Ilmu ini nggak mesti dari guru, dari mana-mana suka Allah Ta'ala. Nah ini saya mau ulang lagi cerita yang saya alami sendiri lah. Ya Roni ya, mudah-mudahan malam ini masuk. Karena selama ini saya itu aja kita susahkan. Saya ilmu yang nggak dapat dari guru. Ini kan kita kalau kita nggak dapat. Saya duduk di angkot. Ada penumpang satu anak muda depan saya. Arah ke Belawan di jalan. Akhirnya kami sama-sama saling pandang. Dia bercakap anak muda itu. Tapi kalian jangan berdiri cerita ini. Pak, saya kan Pak. Andaikan Allah tidak ngasih saya makan, saya syukur alhamdulillah. Saya yang tersentak. Andai kata Allah tidak saya memberikan saya makan, saya syukur alhamdulillah. Iya. Tinggi kali kayaknya udah ya kan. Aku nggak sampai situ. Saya terdiam lah. Dia pun ngerti, saya nggak ngerti yang dimaksud. Baru jawab lagi. Saya baru keluar dari penjara Pak. Jadi ruangan yang seperti ini 70 orang. Udah kalau bisa kau bayangkanlah 70 orang. Nggak bisa turun tentang Pak. Merek. Udah. Jadi besok pagi bangun pagi itu untuk melambangkan badan kepala setengah jam begini. Ini aja kepala semuanya. Di situ sini mereng. Udah. Kalau baunya nggak usah tanya lah kata. Udara yang dihirup satu malaman itu enak apa enggak kan? Kira-kira ada yang nggak kentut itu? Bergantian terus lah ya kan? Makanya dia, ini sekarang saya nikmat, saya rasa kata. Nikmat betul. Makanya sampai dia bilang, ada kan nggak dikasih makan bersama Allah Ta'ala, saya syukur alhamdulillah. Apalagi malam ini, coba aku rasakan. Allah berikan kenikmatan sama kita yang paling tinggi. Di taman surga, belajar ilmu yang paling tinggi, ibadah. Tempat ibadah tanpa ilmu ditolak. Nah sekarang jadi kan nih, sekarang kita ini. Karena dia maha pengasih lagi maha penyayang. Sudah. Jadi kok kita bisa gitu? Apa mesti masuk penjara dulu baru sadar? Janganlah, udah tahu kok ya. Berani bilang susah lagi. Kalau dengar cakap orang mantan narapidana itu. Enggak. Kalau kita Hindu sama guru itu, kita nanti cinta sama desa. Coba macam mana? Kalau kita udah merasa Hindu, ingin saya guru itu nggak datang. Jadi kita harus Hindu. Maka kita udah bisa cinta sama guru. Udah. Itulah maksud tandanya. Kalau open pun enggak ya, jawab sendiri juga jawabnya. Atau kebalikannya, dulu nggak ngaji, nggak datang gurunya, alhamdulillah. Jawab sendiri.
Akhirnya tak datang juga guru tuh dia, senang pula dia. Cinta apa enggak itu? Ini udah ada yang daftar di malam 1 Permako Jalan Ngaji deh. Kalau si Buya bilang, Malim nggak usah kemana-mana lagi, di rumah aja lah. Nah, keadaan saya itu di rumah aja. Saya dapat cerita dari guru saya. Guru itu menceritakan gurunya dulu. Dengan kitab begini. Itu penyakit orang paling parah orang dulu gitu. Kena malaria tropika itu. Ya Tuhan. Apa aja lah kita berdaya, jangan sampai sini aja lah ngajinya. Tahunya muridnya, sakit ini Allah Ta'ala, kerja Allah Ta'ala, kerja kita apa? Gitu. Sakit kerja Allah Ta'ala kan, kerja kita apa? Ngaji, ngaji lah. Sampai kayak gitu ya. Nah, jadi aku datangilah guru tuh, karena aku rasa aku lah orang paling miskin, susah kali aku rasa hidup ini. Permisi deh sama guru ya, pantai aja lah saya. Kira-kira dalam sebulan saya nggak ngaji lah dulu tuh. Kenapa? Susah kali kehidupan. Mencari kerja yang enak lah ya kan. Cuman juru jual batok nggak ada, dibuang-buang orang ya batok tuh ya kan. Nggak tahu dia kerja apa lagi udah. Oh iya, udah kau putus kali? Iya betul, saya permisi lah sebulan nggak usah ngaji dulu. Oh udahlah. Tapi kau jangan pulang dulu ya. Terus pulang dulu kata guru. Sama kita makan. Siap ngaji makan lah berdua sama guru ya. Guru saya cerita. Dikeluarkan nasi kayak baskom. Sama sayur kacang di sayur asam, nggak pakai udang, nggak pakai apa, sayur kacang dia sayur asam, udah itu lagi makan, nggak pakai ikan. Sayur kacangnya pun sayur kacang berenang dia. Macam mana sayur kacang berenang, saking banyak kuahnya daripada kacangnya. Ku tengok guru tadi makan, apa dia makan? Ya cuma makan kayak gini aja ya kan. Kalau orang Melayu biasanya kawan launya berapa? 4 macam ya. Ini enggak saya rasa. Siap makan udah alhamdulillah. Coba jadi kau berhenti ngaji? Enggak lah Tuhan. Guru gua aja gitu makanya aku mosok kali nah, gitu. Itu kebijaksanaan si guru tuh kayak gitu. Udah paham ya? Jadi untuk cara memahami perbedaan antara benar-benar nikmat sama bala itu gimana? Antara Nikmat dengan bala yang kita terima gitu. Nah. Pertanyaannya apa nih? Memahami perbedaan nikmat dan bala Memahami. diterima gitu. Kadang kan kita merasa nikmat diberikan Allah tuh karena kita merasa udah ibadah, udah benar gitu tuh. Apakah itu memang nikmat yang secara materi atau kita Ya udah, ini bukan pendapat Atu. Udah tahu tuh panjangnya cerita Atu. Kata Abdul Hanak Umar dalam kitab macam ini ada jawabannya. Enggak ada bala dalam dunia ini. Semuanya nikmat. Kalau udah kebicaraan nikmat enggak ada bala. Loh. Jadi bala itu macam mana menurut kau? Bala itu taruh Tuhan yang menawa, itu baru bala. Semuanya nikmat. Jadi dalam sakit pun nikmat. Nikmat kita selalu berdapat. Dengan sakit kita dapat pahala sabar. Dengan sakit gugur dosa kita. Kau sabar ya. Dengan sakit pahala ibadah kita, pahala kita dilipat gandakan. Kan ini luar biasa semua itu. Masa syukur alhamdulillah dia. Enggak pernah ngeluh-ngeluh dia. Bukan cerita pelaksana kemarin. Kalau orang sakit cerita kesana kemarin, tak sedekah nama itu. Bagus pakai topi badut besar tuh. Biasa. Cuman gue kepala ini dapat duit kan. Nah gitu aja kalau susah kali hidup. Ada orang sewa sana, kelas 9. Kelas 9 ada orang nyewakan kepala badut tuh. Nah, sudah malah. Kalau bisa ada kurasa bala tuh kan, berarti belum nikmat kan rasa. Kalau itu nggak ada apa-apa lagi. jadi untuk maksudnya gini, contoh kan apa lagi banyak duitnya kan, contohnya sholat tuh busuk lah gitu kan. Begitu uang tuh nggak ada, timpa masalah, terganggu ibadah tuh. Itu termasuk kita yang kufur nikmat karena nikmat tadi apa memang semata-mata bala Allah gitu? Bukan bala, belum ikhlas lagi. Belum ikhlas. Belum sempurna ikhlasnya lagi.
Kalau yang ikhlaskan Allah Ta'ala, mau ada, nggak ada urusan, tidak berubah. Bulan tua, bulan muda, dia tetap muda. Ini Pak Hanafi sama Syafi'i sama nih, beda-beda tingkat aja ya. Hanafi sama Syafi'i. Tapi mazhab yang tiga itu mengakui Syafi'i guru. Kalau Syafi'i ini kan gitu. Mereka ada sebut-sebut itu tuh. Tapi cuma Anda bilang imamnya Pak Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i. Orang tuh mengaku bahwa Imam Syafi'i itulah guru sebenarnya. Saling merendahkan diri ya. Sudah. Apalagi masalah yang dihadapi semuanya udah terjawab. Bagi yang ngerti, bagi yang nggak ngerti tanyalah. Maka rugi kali kalau nggak ngaji. Jadi yang nggak ngaji ini hari kan nggak dapat keterangan ini. Nanti malam berikutnya apakah sama? Enggak kok. Beda terus ini ya kan. Enggak sama. Boni, kau tadi saya perhatikan meneteskan air mata kau ya. Jangan dihapus ya. Boleh kau ambil air mata kau itu gini. Sapukan sama kau. Ini air mata kalau kita nyesal tobat, ini tak disentuh api neraka ini, air mata ini. Maka sapukan ke badan semua. Tobat seorang mengeluarkan air mata, sapukan ke badan. Enggak sentuh air neraka itu. Air mata tobat. Makanya kalau orang yang mata tidak pernah bahasa dengan air mata, ini keras hati, tanda orang keras hati. Kenapa bilang keras hati? Masih nggak, rasanya nggak apa-apa rasanya berdosa itu. Kecil lah itu ya kan. Padahal kecil pun dosa itu ya yang kita kerjakan itu kan larangan Allah Ta'ala itu. Kalau kita anggap kecil jadi besar. Sama dengan mensyukur nikmat itu. Kalau pada kita mensyukur nikmat yang sedikit, Allah kasih lebih banyak. Kalau nggak pandai mensyukur yang sedikit pun kasih Allah Ta'ala. Tambah susah apa enggak? Susah. Udah tenang aja jalankan ke depannya. Jadi kalau nggak juga kita coba, ilmu yang sudah sampai nggak dapat nggak pernah naik kelas. Setengah 5 memang udah bangun, mandi bersih ya kan. Pakai pakaian itu yang bersih lahir batin. Kalau mau salat subuh disambut salat subuh itu, ditunggu. Baru enak ya kan. Jadi nanti sebagian udah dapat ini, sebagian belum ya. Yang belum ikut dong, cuman supaya aku dapat seperti itu ya. Bukan duit ngejar dia. Duit itu ngejar dia, bukan dia sibuk ngejar duit ya. Rezeki itu ngejar dia. Pengen nggak gitu? Apa kita inginkan sampai? Kalau nggak sampai, udah saya bayar aja, tanah nggak bagus ya itu dah. Di mana ukuran tidak baik untuk ibadah? Tadi Ustaz bilang kalau harta itu tidak baik untuk diri, di mana batas ukurannya Ustaz? Tidak baiknya. Inilah kalau kita sedang belajar mutasawuf. Kalau ada rezeki yang kita harapkan nggak sampai sama kita, sangka baik sama Allah Ta'ala, tanda nggak bagus lah itu. Karena sayang Allah Ta'ala. Kalau dikasih juga belum tentu bagus apa tidak. Udah. Nah, saya cerita lagi ya dia. Yang saya alami sendiri. Ada murid saya tuh nikah penuh dengan pesta hebat orang kaya pula kan. Meja makan saya itu meja buat saya punya sendiri itu segala macam makanan banyak kan bang. Lah ilau jauh lalu udahlah nggak apa-apa Ustaz. Kita kalau udah banyak lauknya nasi ngambilnya banyak apa sedikit yang lauknya aja lah kan. Hajar sampai kenyang ya. Betul-betul kita duduk lah kenyang betul.
banyak kali makan, enak pula semua. Udah pulang sampai rumah mulas perut saya, keluar semuanya isinya. Jangan kan yang dimakan tadi, yang sarapan tadi pagi pun habis ikut terus keluar ya kan. Ada apa lah nih? Karena kalau kita makan banyak mengeluarkan susah juga ya kan. Karena banyak juga mengeluarkannya kan. Kalau makan pedas terasa juga mengeluarkannya pedas. Ya nih. Udah. Di mana lah salahnya? Saya selidiki yang kawin tuh. Kok mewah kali itu kan? Rupanya orang tuanya ini penada, seorang penada, bukan penada sepeda, tipe-tipe enggak, ukuran besar-besar lah, ratusan juta, miliar ya. Itulah dia. Jadi nggak bagus seperti Allah Ta'ala melarangnya, buang balik semua. Itu cara telah buangnya. Jangan sangka buruk Allah Ta'ala. Tanda sayang Tuhan dibuang semua. Nah gitu ya. Maka kita selalu berserah di sama Allah Ta'ala supaya tolong dipelihara kita ini semua. Nanti kalau pelihara kita nggak tahu. Kalau kita berharap dengan kesukaran, nah kita susah sendiri. Maka setengah daripada kesukaran itu keberatan ibadah, dan setengah daripada itu memeliharakan amal supaya jangan binasa. Maka itu terlebihlah sukar pula lagi daripada mengerjakan dia. Dan setengah daripadanya itu bahwasanya negeri dunia ini kehinaan, maka dibalakanlah segala isinya dengan kesukaran pada isi rumahmu dan pada segala saudaramu ya. Saudara pun banyak nggak suka mawa kita ngaji aja ya kan, semak namanya ya. Dengan mati dan cerai dan pada dirinya, dengan kesakitan dan lapar, dan dengan dibunuh manusia, segala manusia akan dikau, dan dihinakan akan dikau, dan diupat-upat akan dikau, dan dibalas pada harta dengan hilangnya, dan dirampas akan dia, dan bahwa orang yang menuntut akhirat itu terlebih sangatlah dibalakan. Itulah dia. Hadis bermula yang terlebih sangat kena bala daripada segala manusia itu ambiya, para nabi, kemudian maka ulama, kemudian maka yang seumpamanya, kemudian maka yang sepertinya. Kedua, bahwasanya orang yang sabar itu kelepasan ia daripada kehinaan dunia dan akhirat, dan dipuji Allah Ta'ala akan dia, dan hasillah derajat yang amat tinggi di dalam surganya, dan keramat yang tiada berkesudahan. Maka arti sabar itu menahan diri daripada keluh kesah, menahan diri pada keluh kesah, jadi diam ya. Keluh kesah. Izin Ustaz. Bala. Kalau gitu lebih baik diam Ustaz. Diam lah. Apapun yang terjadi. Iya, diam aja bagusan. Jadi izin Ustaz, itu udah termasuk wa in sakartum ajidanakum. Mana bisa kita ngelak? Nggak akan berubah itu kata Allah Ta'ala. Satu dunia ini minta dua enggak. Kita tetap jalan. Jadi terjadi sama kita tuh yang tak suka lah umpamanya, itu sesuai dengan kontraknya. Habis kontraknya, habis. Jadi berpegang kita hadis itu in sakartum Iya. ajidanakum. Sabar. Jadi arti sabar itu sabar menahan diri daripada keluh kesah, bala, dan keluh kesah itu menghendaki keluar daripadanya. Bermula kota yang menegakkan sabar itu ingat akan sakit telah ditakdirkan akan dia dan diwaktukan akan dia, dan tiada kurang dengan sebab keluh kesah ya. Itu tetapi jadilah darurat diikut
dan takut bagiku. Tanya itu yang amat ingat akan amat indah pahala daripadanya. Ingatlah ke sana, besarnya pahala. Makin besar cobaan datang sama kita, makin besarlah pahala yang kita terima. Itulah kesempatan ladang amal kita tolak kadang-kadang. Jangan. Makin besar cobaan sama kita yang datang, makin besar pahala yang kita terima. Makin bagus sabar. Nggak sabar kita tetap jalan juga dia. Kita dosa dapat. Apapun cerita sering kontraknya. Orang Rasulullah sini tak beri bekas kok. Kan ada hadisnya sahih. Orang yang berpukungan besar, jalan putih pincang-pincang. Kenapa kok kata Nabi? Ini Rasulullah. Wah, dibaca-bacain Nabi. Dah pisah orang tuh. Jumpa pula dia sama pendeta. Kenapa kau kata pendeta? Ini Pak, takut pekong. Entah apa dibaca pendeta tuh. Sembuh, pergi si pekong tadi ya. Jumpa lagi sama Nabi. Ya udah share kau, udah Rasulullah dengan apa? Jumpa aku pendeta. Kutunjukkan entah apa dibaca pendeta tuh nggak tahu Rasulullah tuh. Hilanglah, pinggir si pekong tadi. Nah, ini kalau dibiarkan Nabi rusak etikat nanti ini kan. Nah, Nabi ada mujizat. Pekong balik kau kata Nabi. Balik pekong itu muncul gua besar itu. Nah, jawab, kenapa kau waktu kau baca-baca suruh pergi kau nggak pergi? Kenapa waktu pendeta kau pergi? Oh bukan gitu Rasulullah, kata si pekong ini jawab. Si pendeta itu gak usah dibaca, waktu aku udah habis kontak di kakinya ini. Waktu kau baca itu kontak aku belum habis. Udah dengar kau kata Nabi? Dengar Rasulullah, udah pergilah kau pekong. Hilang orang gak ada kontraknya. Suruh pergi lah kan. Ngerti gak ceritanya? Nah udah, nah maksudnya dia Pak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna ilma warzuqna fahma. Allahumma rizqna ilma warzuqna fahma. Amin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa?